sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin al-amin. Al-mab'usu alal ahmari wal abyadi wal aswadi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, apa yang dirasakan tadi pada saat bersolawat? Ada rasa lega ibu-ibu? Bapak-bapak ada rasa tenang? Itu ketersambungan kita iman dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak Abu Lahab saja yang akhirnya tidak beriman kepada Rasulullah, saking senangnya terhadap kelahiran Rasulullah, budaknya Suwaibah al-Islamiyah itu dimerdekakan. Dan mendapat syafaat minimal pada saat kelahiran itu di hari itu. Meskipun tidak beriman. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di beberapa negara yang merayakan maulid Nabi. Di Mesir itu hari libur kalau udah maulid Nabi kayak hari ini. Begitu juga di Syria libur. Di Libanon libur. Di kita melakukan ihtifal merayakan dengan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak ada yang karnavalan. Itu untuk merayakan. Ibu bapak ada yang modelnya pengajian. Macam-macam orang merayakan, bahkan buah dikumpulin kemudian diberikan kepada orang lain. Mungkin hanya satu gelas, satu botol air putih kita berikan kepada orang lain untuk apa? Maulid. Karena cinta kepada Rasulullah yang mengajarkan kita berbagi kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mengimplementasikan kebahagiaan. Kul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu wa khairum mimma yajma'u. Lebih senang siapa yang bawa Islam, siapa yang bawa Al-Quran. Falyafrahu, bahagialah. Jadi bahagia inilah sebenarnya inti dari maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merayakan di mana-mana. Kalau As-Suyuti itu mendefinisikan maulid Bapak Ibu sekalian itu adalah ijtima'un nas. Kumpul-kumpul nih full dari ujung ke ujung masjid ini. Apalagi kalau ditambah dengan malaikat full sampai ke ujung. Ijtima'un nas. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari, ya. Wa riwayatil akhbari fi bayati amrin nabi minal ayat, menjelaskan tentang apa? Kehebatan Rasulullah. Saya ingin menceritakan Rasulullah itu hebat. Kalau ada pepatah yang ada di tengah kita, laula ya Muhammad ma khalaqtul aflak ma khalaqtul khalqa, itu memang bukan hadis, tetapi maknanya sama dengan yang dikandungan hadis-hadis itu. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, alam raya tidak diciptakan. Kenapa? Karena simbol kemuliaan alam ini, teladan alam ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sebelum lahir sudah ada tanda-tandanya orang hebat. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu diberikan tanda-tanda kalau kita ini jangan meremehkan orang-orang yang mungkin pada saat itu tidaklah menjadi orang hebat. Lahir dari keluarganya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya adalah Aminah, ya, binti Wahab, binti Zahra, binti Kilab. Binti Abdi Manaf, binti Kilab. Itulah
ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, ketika kita bermaulid Nabi ini minimal adalah mengasah cinta kita kepada Rasulullah. Ajak anak kita cinta kepada Rasulullah, harusnya lebih mengenal Rasulullah daripada mengenal SpongeBob. Ya, jangan sampai lebih kenal macam-macam game daripada mengenal Rasulullah. Bagaimana kehidupan Rasulullah ketika Nabi Muhammad SAW lahir sudah nggak ada bapaknya. Wafat pada perjalanan pulang ketika bisnis, ya, Said Abdullah putra dari Abdul Muthalib pulang dari Syria lewat di Madinah mampir ke rumah bibinya karena sakit wafat di situ. Jadi Rasulullah masih dalam kandungan. Rasulullah lahir, yang berikan nama Muhammad adalah Abdul Muthalib, kakeknya. Yang itu langsung dibawa ke Ka'bah oleh Abdul Muthalib dengan nama Muhammad. Nama yang aneh pada saat itu, kenapa? Yang terpuji, berharap nanti anak ini adalah menjadi anak yang terpuji. Benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok enggak kompak ini selawatnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulangi lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bermaulid itu bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusuin setelah ibunya oleh Suwaibah al-Aslamiyah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab itu, Bapak Ibu sekalian. Ia disusui kemudian oleh Halimah as-Sa'diyah. Halimah bin Zuhaib yang itu nama asli adalah Abdullah bin Haris. Biasanya tradisi di situ kalau lahir di kota itu dibawa ke desa karena orang di desa itu hidupnya lebih kuat. Ini coba kemarin ketika COVID, yang banyak orang meninggal orang mana? Orang kota. Orang desa jarang kena COVID. Ya. Maka tradisi di Arab dulu ketika lahir, siapa yang menyusui? Halimah. Ya. Sama Sa'diyah karena dari warga Sa'ad bin Bakar bin Hawazan. Itu adalah keluarga itulah yang mau menyusui Rasulullah. Tandanya apa? Ketika itu tempat pada saat itu dalam keadaan paceklik, krisis, ya, yang namanya unta, kambing, keledai itu nggak bisa ngeluarkan susunya. Pas ada Rasulullah di tempat itu menjadi tempat yang subur dan makmur. Bisa dibayangkan itu contohnya. Ketika lahir pun di Persia saja itu ada sudah bukti-bukti bagaimana Rasulullah SAW itu lahir. Dan Rasulullah lahir pada ada mengatakan 9 Rabiul Awal, tapi yang masyhur 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah Bapak Ibu sekalian? Karena Abraha mau menyerbu Ka'bah dengan pasukan kudanya, pasukan gajahnya itu dipukul oleh al-fil, oleh pasukan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, pada saat itu belum ada nama tahun. Nama tahun itu sesuai dengan kejadian-kejadian besar, baru dinamakanlah tahun itu, maka disebut dengan tahun gajah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mengenal Rasulullah seperti ini. Saya ingin tes Bapak Ibu sekalian, kira-kira sampai kepada siapa kenalnya. Ini kan Rasulullah antara Abdullah, bapaknya dengan ibunya bertemu di kilap. Terakhir saya ingin mengajak ini. Coba kita hitung. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib bin Hashim, bin Hashim bin Abdi Manaf, bin Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Kalau ibunya itu dari Aminah binti Wahab, binti Abdi Manaf, bin Zahra bin Kilab. Dari Kilab bin Ka'ab bin Murrah, ya, bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Ghalib bin Nadir bin Kinanah bin Mudrika bin Ilyas bin Nadir bin Nezar bin Ma'ad bin Adnan. Dan ini nyambung sampai kepada Nabi Ismail keturunannya. Dan makanya disebutkan Rasulullah SAW adalah Ibnul Dhabihain. Karena pada saat itu Rasulullah ketika hamil, ketika punya anak 10, itu kepingin untuk dikurbankan kepada Allah. Begitu juga Nabi Ismail. Maka Rasulullah disebut dengan Ibnul Dhabihain. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kiai Khalil Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam momen spesial Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al Muslimun Bantarjati Bogor. Alhamdulillah guru-guru telah hadir bersama kita Kiai Haji Khalil Hafiz dan Kiai Idrus Romli yang tentu saja akan menyampaikan nasihat serta juga ceramah berkaitan dengan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah dalam kesempatan yang spesial ini kita juga hadir bersama kita kelompok legendaris yaitu grup Nasyid Senada. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.